Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Nama saya Nursela Andreni. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas buku lanjutan Tan Malaka bab Tan Malaka Madilog bab 1. Pada paragraf ini masuk pada pembahasannya, di mana EGP atau para pemikir EGP dengan kawannya, mereka membahas dewa roh. Dewa roh itu menimbulkan zat. Jadi dewa roh dan hukum alam itu berbeda. Jadi menurut hukumnya sendiri-sendiri. Di sini mereka membahas bahwa zat atau roh itu, jadi mereka membahas melainkan alam, dewa roh atau alam. Siapa yang berkuasa, dewa roh atau alam atau hukum alam, ya. Jadi ada 3 jawaban. Pertama, dewa roh itu lebih berkuasa dari alam atau hukumnya. Yang kedua, dewa roh sama berkuasanya dengan alam atau hukum alam. Terus yang ketiga, dewa roh itu tidak berkuasa atau tidak lebih berkuasa dari alam atau hukum alam. Tetapi dalam kelanjutan halaman berikutnya, bahwa hukum roh atau alam itu berbeda. Jadi ada pengandaian atau diakui oleh hukum alam, di mana ada hukum Newton atau hukum yang dipakai atau diakui oleh ilmu pengetahuan. Jadi pada pembacaan laporan baca tersebut, bahwa hukum roh atau dewa roh itu jadi ditampik oleh penemuan lagi dari hukum Newton tadi. Jadi pendapatnya Tan Malaka itu berbeda dewa roh dengan hukum ilmu alam dan berkaitan dengan Newton tadi. Jadi berbeda dengan dewa roh tadi, bahwa hukum alam itu terus berjalan, tetap pasti, tak peduli waktu, terus berjalan malam ataupun siang. Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu alam. Jadi pembahasan kedua tadi, dewa roh sama dengan alam. Terus apa gunanya dengan menjelma menjadi dewa roh? Jadi dimaksudnya itu, jadi dewa roh itu tidak diketahui begitu. Jadi kalau hukum alam itu sudah bentuk nyata, sudah kita ketahui bukti nyata dari hukum alam atau pengetahuan ilmu alam tersebut. Terus pada pembahasan ketiga, bahwa dewa roh itu tidak berkuasa dan alam lebih berkuasa. Jadi ada pembahasan di sini bahwa dengan nama Dr. Frankenstein itu, dia menciptakan ciptaannya tetapi kalah oleh ciptaannya tersebut, sehingga dia melarikan diri, menghilangkan diri atau menyembunyikan diri dari ciptaannya tersebut, karena dia tidak sanggup menentang ciptaannya tersebut, bahwa dokter itu takut akan ciptaannya. Jadi pada pembahasan terakhir, bahwa roh atau alam atau hakikat zat tadi, roh atau hakikat itu tidak bertentangan dengan akal sehat
bahwa zat atau roh itu sama. Jadi tidak ada pendapat, bahkan seorang Buddha Gautama pun tidak mampu menjelaskan roh atau zat tadi itu satu jiwa atau satu ilmu atau satu pendapat, satu akal. Itu bertentangan sekali, karena itu tidak sesuai dengan akal dan pikiran. Oke, itulah laporan baca saya kali ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.